Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa untuk kita berkontribusi di dalam dakwah ini untuk mensubscribe channel YouTube Ar-Rahman TV, lalu nge-like ataupun me-like dan me-share, dan jangan lupa juga klik loncengnya biar setiap ada kajian ataupun pengajian kita diberitahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah menyampaikannya dengan terang-terangan. Yang dihadapi pada pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian, cobaan, rintangan dan tantangan. Tantangan ataupun rintangan yang pertama datang bukan dari orang jauh, namun datang dari orang dekat, bahkan kerabat, bahkan paman kandung. Dialah yang bernama Abdul Uzza ataupun Abu Lahab. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan kenapa nama Abu Lahab disebutkan di dalam Al-Quran, sementara Abu Jahal yang tak jauh perbuatan jahatnya daripada Abu Lahab tak disebutkan. Saya sampaikan kenapa disebut Abu Lahab. Dalam firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kekuasaan Abu Lahab. Kenapa disebut? Karena saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, orang pertama yang memusuhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Yang kedua, membuat orang yang tak berani memusuhi Nabi Muhammad ikut memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini adalah orang pertama yang memusuhi secara terang-terangan Nabi Muhammad dan membuat orang yang tak berani memusuhi ikut memusuhi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita menjadi orang pertama sebab kesalahan maksiat orang. Dapat video dikirim ke yang lain, padahal isi video itu adalah maksiat. Berarti kita adalah, na'udzubillah, orang tersebut adalah orang pertama yang menyebar luaskan. Maka seluruh kesalahan, dosa yang dilakukan oleh orang yang melihat dan kemudian dia sebarkan lagi kepada yang lain, maka setiap dosa itu dia yang tanggung. Maka kenapa Abu Lahab disebut dalam Al-Quran? Karena dia adalah orang pertama yang memusuhi Nabi Muhammad dan membuat orang lain juga berani memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah tantangan rintangan pertama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyakitkan jika orang yang terdekat dengan kita, dia pula yang memusuhi kita. Baik itu kerabat saudara, baik itu teman dekat, baik itu orang-orang yang kita merasa dekat dengannya. Namun sangatlah sakit hati ini jikalah orang yang memulai memusuhi itu adalah orang terdekat. Minimal kalau tidak memusuhi, diam. Namun Abu Lahab, kita lihat dalam sejarah sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Muhammad dari Bukit Safa setelah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad katakan kepada orang-orang Quraisy, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah.
tuflihu, kalian akan beruntung. Qul la ilaha illallah tamlikul araba wal ajam, katakan la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab dan asing. Saat Rasulullah menyampaikan seperti itu, ini pamannya Abu Lahab di belakangnya, penipu dia itu, tukang sihir dia itu, pembohong dia itu. Setiap Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, dia dari belakang, bahasa kitanya menggembosi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan Nabi Muhammad dengan kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rintangan pertama yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Artinya, jikalah kita menjalankan dakwah ini, menyampaikan kata-kata yang baik, menyebarkan kebenaran, lalu menghadapi kata-kata yang tidak baik terhadap kita, maka anggap itu angin lewat. Karena kita tak sekuat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak semulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi itu. Maka jika kita menyampaikan kebenaran justru dikata-katakan dengan tidak baik, terus lakukan. Karena perintah untuk menyampaikan kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah Allah akan menjaga, Allah akan melindungi. Rintangan yang kedua, orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk memohon kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad, yaitu dakwah. Dipanggillah Abu Talib. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak engkau ini Muhammad telah menghina Tuhan kami, telah mencela tempat ibadah kami, telah memecah belah hubungan kami antar keluarga. Maka sampaikan kepada dia untuk tidak melanjutkan apa-apa yang sudah dia sampaikan. Maka Abu Talib menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, yadhunnuna." Ini Abu Talib menggunakan kata mereka berprasangka, mereka menduga. Ini memiliki arti bahwasanya Abu Talib sendiri tak percaya dengan ungkapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Talib menyampaikan, yadhunnuna, mereka menduga, mereka menganggap engkau telah menghina Tuhan mereka, mencela tempat ibadah mereka, memecah belah hubungan keluarga di antara mereka. Maka mereka minta kepada engkau wahai Muhammad berhenti. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita juga pernah mendengarkan ini? Ya ammi, wahai pamanku, law wada'a syamsa fi yamini, kalaulah mereka itu meletakkan matahari di pundak kananku, wal qamara fi yasari, bulan di atas pundak kiriku, ala an atruka hadzal amra, untuk saya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk saya meninggalkan perihal dakwah ini, ma taraktu, sungguh aku tidak akan meninggalkannya, hatta lakaduna, hatta sehingga laka, aku binasa, karena aku mempertahankan dan memperjuangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kata-kata ini Bapak Ibu. Kata-kata ini memiliki makna, jikalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita. Karena Allah yang memerintahkan. Andailah ada seorang kepala daerah, pimpinan satu instansi, memerintahkan karyawannya untuk melakukan sesuatu, apakah pemimpin atau pimpinan ini membiarkan saja? Tidak. Jika ada sesuatu yang mengenai dia, pastilah pimpinan akan membelanya. Kecuali pimpinan yang berkhianat. Nah, ini masalah lain. Kita kan berbicara yang normal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wal haq. Ketika Allah perintahkan, seseorang melaksanakannya, maka yakinlah Allah akan menjaganya,
Allah akan melindunginya, Allah akan memberi solusi baginya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha ini tak berhasil. Maka datang rintangan selanjutnya. Memang seseorang dalam menjalankan dakwah itu kalau mulus-mulus saja dicurigai juga ini dakwahnya. Jika menghadapi rintangan, begitulah karakter daripada dakwah. Rintangan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menukar anak mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Peristiwanya begini Bapak Ibu. Pembesar Quraisy mendatangi Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Wahai Abu Talib, kami punya anak yang ganteng, cerdas, pintar, namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Engkau pelihara dia, engkau jaga dia, engkau beri makan dia. Sebagai penggantinya, berikan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Kurang ajar nggak ini, Pak? Engkau ambil anak kami Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah sebagai penggantinya, Muhammad serahkan kepada kami, kami bunuh Muhammad. Ternyata usaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya pada perjalanan hijrah Mekah ke Madinah, namun jauh hari sudah ada usaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun Abu Talib sebagai paman yang diamanahkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika berumur 8 tahun, mempertahankan dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Kafir Pak Abu Talib itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin menjaga, melindungi orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja di atas muka bumi ini bisa menjadi sarana penjagaan Allah terhadap siapa saja yang diperintahkan dan melaksanakan. Nabi Muhammad SAW buktinya. Yang membela dia adalah Abu Talib, kafir. Tapi itu kan kehendak Allah Subhanahu. Jangankan manusia, angin yang kita lewat ini kadang sepoi-sepoi, kadang kencang, kadang bisa membabat segala sesuatu, bisa menjadi sarana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sampaikan pada kisah perang Khandaq. Jadi jangankan kita ini sebagai muslim, orang yang kafir saja terkadang bisa membela perjalanan dakwah seorang muslim. Rasulullah SAW, Abu Talib ketika mendengar masalah tukar menukar ini, apa kata Abu Talib? Bi'sama tusawwimunani. Ini tawaran paling buruk yang saya dengar. Pergi kalian. Subhanallah. Ternyata dengan usaha kafir Quraisy, Abu Talib menambah kekuatan perlindungannya, penjagaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Talib mengajak Bani Hashim, mengajak Bani Muttalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, baik mereka yang kafir ataupun mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW, karena yang diangkat adalah fanatik kabilah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sampai di situ ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ujian yang lebih berat daripada itu. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Dan begitulah karakter dakwah. Begitu beratnya, sehingga tak heran nanti ada saatnya kita menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW harus meninggalkan tempat yang dia dulu dilahirkan di situ. Bahkan satu-satunya Nabi yang dilahirkan dekat dengan Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan doa seorang Nabi, bahkan bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah pada tempat mereka dekat dengan Ka'bah rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka. Maka dalam sejarah disebutkan satu-satunya Nabi yang lahir dekat dengan Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Tempat itu suatu saat harus ditinggalkan. Kenapa? Karena ujian, cobaan, rintangan, tantangan yang begitu berat. Namun Rasulullah tak berhenti dalam dakwahnya terus, sehingga kita merasakan nikmatnya dakwah Rasulullah sekarang. Masjid-masjid kita datangi,
untuk kemudian kita salat 5 waktu dan mendengarkan pengajian. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Sehat walafiat. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad SAW setelah 2 pekan. Jangan lupa like, subscribe dan share, lalu pencet lonceng Ar-Rahman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.